Kepulauan Riau bersama dengan Prodi Manajemen Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau. Dan kita akan membahas tema konsep manajemen bisnis syariah di Kepulauan Riau. Indonesia merupakan sebagai negara yang dengan penduduk mayoritas Muslim, yang mengembangkan kemudian sektor ekonomi syariah. Sektor ekonomi syariah meliputi banyak industri seperti perbankan syariah, keuangan non-bank, pasar modal, rumah sakit Islam, perhotelan syariah, pariwisata syariah, halal food, fashion, dan masih banyak lagi yang sekarang kecenderungan kita sudah mengadopsi halal lifestyle. Nah, berdasarkan laporan The State of the Global Islamic Economy 2020, Indonesia kini berada di posisi keempat, meningkat dari posisi kelima di tahun 2019 dan tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-10. Nah, sebagai kita berada di Provinsi Kepulauan Riau, itu juga mayoritas penduduknya Muslim. Dan kita memang lebih banyak itu mayoritas Melayu. Nah, ada yang mengatakan Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Nah, sesuai juga dengan visi misi dari Stand Sultan Abdul Rahman, yaitu unggul, Keislaman, dan Kemelayuan. Nah, jadi memang di sini kita kolaborasi dengan pihak Umrah, khususnya Prodi Manajemen, untuk membahas ini. Dan hari ini kita akan fokus kepada paradigma manajemen bisnis syariah dan syariah human resource management. Baiklah, saya akan membacakan CV dari dua narasumber kita yang mumpuni pada hari ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Sudanto SEMM. Beliau lahir di Palembang 15 April 1962, yang saat ini merupakan Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah Stand Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, dan saat ini jabatan akademik beliau merupakan lektor dan bidang keahlian adalah pengantar bisnis. S1 Manajemen STIE Ibnu Sina Batam, dan S2-nya Ekonomi Manajemen Unitomo di Surabaya. Dan kemudian narasumber kita yang kedua yakni adalah Bapak Abdul Jalal SEMSI ECT, merupakan dosen PNS di Fakultas Ekonomi Umrah, khususnya Prodi Manajemen. Beliau juga merupakan Sekretaris Prodi dan kemudian Sekretaris Umum PDMI wilayah 10 periode tahun 2019 sampai 2024. Kemudian pendidikan formalnya S1 Manajemen Unri dan S2 Manajemen Unri. Kemudian memiliki Certified Trainer di Jakarta tahun 2020. Pengalaman bekerja beliau merupakan di Bank BRI Syariah Pekanbaru, BRI di Tanjung Pinang dan Natuna. Beliau lahir di Dabok Singkep 22 Agustus tahun 1985. Kapal Hang Tuah berlabuh di Persia. Jangkarnya disauh oleh Panglima. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, semoga semangat manajemen bisnis syariah semakin menggema. Baiklah, kita akan dengarkan bersama-sama yaitu penyampaian materi dari narasumber kita yang pertama kepada Bapak Sudanto SEMM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Sultan Abdul Rahman, Bapak Dr. Muhammad Faisal MAG, yang kami banggakan tentunya Ketua Labor Bisnis Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, Bapak Kamaruzzaman, SE, yang kami banggakan juga Ibu Gita Lestari, MPD, ya, Sekretaris Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Sultan Abdul Rahman. Juga yang kami hormati Bapak Abdul Jalal, SEMM,
ya sebagai narasumber dari yaitu Sekretaris Prodi Manajemen Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau. Juga mahasiswi STAIN Abdul Rahman, juga mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang kami sayangi. Pertama, tentunya kita mengucapkan rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa beraktivitas di siang hari ini dalam rangka ya seminar online di siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Amin. Salawat serta salam juga yang nantinya kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saya selaku narasumber yaitu Ketua Prodi Manajemen Bisnis Islam STAIN Abdul Rahman. Ya, jadi kegiatan ini tentunya menindaklanjuti dari kerjasama kita ya antara dua lembaga ya Pekon Umrah dengan STAIN Abdul Rahman. Yang tujuannya tentunya kita berharap kegiatan ini membawa manfaat buat kedua lembaga ini, yaitu untuk memperkuat kerjasama ya dan memperkuat visi misi program studi tentunya. Nah di sini memang kami dari program studi manajemen bisnis Islam Syariah ini memang masih sangat muda, masih baru berusia 2 tahun. Jadi baru mau menginjak akreditasi pertama, gitu ya. Akreditasi pertama untuk prodi MBS ini. Jadi tentunya akreditasi ini ya Ban PT atau dari Kementerian Agama itu ingin melihat sejauh mana kegiatan selama 2 tahun itu. Apakah kegiatan ini berjalan atau tidak berjalan, kan gitu. Nah, kecuali kalau sudah akreditasi yang full, yang 4 tahun, 5 tahun, ya itu baru akreditasi penuh. Ya mudah-mudahan walaupun demikian, mudah-mudahan ini dapat terwujud sesuai dengan keinginan. Yang terpenting kita berbuat semuanya untuk yang terbaik buat kita semua tentunya. Jadi kegiatan seminar online ini konsep besarnya memang konsep manajemen bisnis syariah Kepulauan Riau. Ya, konsep manajemen bisnis di Kepulauan Riau. Nah, ini secara umum. Nah, saya diberikan tugas ini ya sebagai narasumber paradigma manajemen bisnis syariah. Jadi paradigmanya. Nah, termasuk juga konsep besar ini ya konsep bagaimana untuk memanage bisnis syariah ini secara baik. Walaupun sudah ada ketentuan ya hukum-hukum yang telah ditentukan, ya, syariah itu merupakan ketentuan dari Allah. Namun apabila memanagenya itu kurang tepat atau keliru, ya tentu hasilnya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Jadi di sini saya selaku narasumber ini akan sedikit memaparkan tentang teorinya.
Nah, nanti tentunya kalau untuk aplikatifnya ya narasumber kedua nanti akan lebih memperdalam ya tentang konsepnya, bagaimana berbisnis syariah itu, mungkin nanti memperdalam masalah paradigmanya seperti apa ya untuk aplikasinya. Nah, di sini saya sebagai narasumber pertama menyampaikan secara teoritisnya saja. Jadi kalau kita cerita konsep, ya konsep itu merupakan suatu ide, ya ide. Nah, ini memberikan sedikit gambaran, merupakan ide atau gambaran pada sesuatu yang hendak dibuat. Ya, seperti itu. Contohnya, ya, seseorang yang ingin membuat suatu bangunan berupa rumah atau gedung pasti memerlukan suatu konsep yang menggabung. Mungkin yang belum tahu atau yang belum paham, kalau kita belajar itu bisa. Sama halnya saat kita mempelajari sesuatu hal yang baru. Jika kita mengetahui apa dasar-dasarnya, maka kita dengan lebih mudah untuk menjalankannya. Banyak orang yang salah memahami atau berpandangan ya mengenai sistem perekonomian bisnis syariah ini. Ya, kebanyakan orang masih menganggap bahwa perekonomian dengan berbasis bisnis syariah, sistem syariah adalah perbankan syariah. Padahal tidak seperti itu. Ya, meskipun benar perbankan syariah menerapkan perekonomian syariah dalam sistemnya, ya, namun mengatakan perekonomian syariah itu sama dengan perbankan syariah. Ya, perbankan syariah hanyalah satu aspek dari sistem perekonomian syariah. Ya, sementara perekonomian syariah masih mencakup banyak hal yang jauh lebih luas dari sekedar perbankan syariah. Jadi konsep bisnis berbasis syariah ini juga merupakan salah satu yang ada di sistem perekonomian syariah. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka semakin banyak juga pembisnis yang akhirnya mulai mencari tahu tentang bagaimana konsep dan sistem bisnis syariah yang seharusnya. Untuk itu kita mengetahui dan memahami konsep bisnis syariah, kita bisa merujuk pada konsep dasar ya menurut Dr. Syafi'i Antoni yang seorang pakar bisnis syariah. Nah, bisa kita merujuk ke beliau. Bisa merujuk maksudnya ke pengetahuan ilmu beliau. Bisnis syariah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli tentunya, ya, jual beli, ya, yang berlandaskan hukum syariah, ya, dan bisnis syariah yang berkaitan dengan jual beli atau berdagang. Sementara syariahnya berarti sumber itu dalam teori dalam sumber jalan yang lurus, ya, yang lurus dengan pedoman tentunya Al-Quran dan hadis. Itu rujukannya Al-Quran dan hadis. Kegiatan bisnis syariah bukan hanya kegiatan jual beli saja yang disebutkan tadi, yang targetnya mendapatkan keuntungan saja, namun bisnis ini lebih pada hukum Islam yang sesuai dengan al-. Jadi bisnis ini dibatasi oleh cara mendapatkan keuntungan dan mengembangkannya dengan konsep halal dan haram. Jika halal ya dijalankan, namun jika haram maka harus ditinggalkan.
Ya, sehingga bukan melulu keuntungan, namun juga ya mendapatkan keridhaan dari Allah tentunya. Bentuk bisnis syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bisnis umumnya, yaitu sebuah usaha untuk memproduksi suatu barang dan jasa untuk memenuhi konsumen ya dengan cara yang menguntungkan. Hanya saja bisnis syariah merupakan implementasi dari aturan Allah, ya, aturan dari Allah, sehingga bermuamalah harus berdasarkan syariatnya. Ciri-cirinya adalah selalu berpijak pada nilai-nilai yang memiliki nilai ruhiyah, ya, yang memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram, seperti itu. Syariah, ya, syariah merupakan jalan hidup Muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi aspek hidup dan kehidupan. Demikian juga syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah atau hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-hambanya untuk diikuti ya, dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama dan alam sekitarnya. Jadi kalau kita membahas ekonomi syariah memang berbeda dengan ekonomi konvensional. Ya, ekonomi syariah dibangun atas dasar landasan moral, etika yang mulia, Ya, ekonomi Islam dalam perspektif syariah ini adalah juga bagian dari totalitas ibadah dalam kehidupan bersama. Pada aspek inilah kekhasan sistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk memberikan landasan ya, untuk memberikan dan tujuan untuk memberikan filosofis dan teknis praktisnya tentunya. Bapak Ibu, dewasa ini ekonomi syariah menjelma menjadi tren dalam perekonomian global. Ya, global itu artinya menyeluruh. Halo? Ya, Pak. Masih terdengar, Pak. Oh, bisa dengar ya? Ya, masih. Nah, seperti kita ketahui bahwa ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang seharusnya dijalankan oleh umat Islam. Karena memang umat Islam adalah istilah-istilah ekonomi itu tidaklah asing. Ya. Juga banyak kampus-kampus di seluruh Indonesia membuka program ekonomi syariah, baik di tingkat sarjana. Jalan coba sini. Halo? Ya, tadi ada gangguan. Lanjut, Pak. Baik di tingkat sarjana, master, ataupun doktoral. Namun sayangnya tren ekonomi syariah ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk memahami ekonomi syariah lebih dalam. Sehingga banyak masyarakat yang memiliki paradigma tentang ekonomi syariah yang kurang tepat. Adapun paradigma yang keliru ini yang ada di masyarakat itu tentang pemahaman ekonomi syariah. Ya, salah satu contoh misalnya membandingkan bank syariah dengan bank konvensional itu dianggap sama. Padahal dalam prakteknya itu ya berbeda. Terus lalu menyamakan bunga dengan bagi hasil. Nah, ini di sini banyak masih dianggap sama. Jadi berpikiran itu bahwa bunga itu haram aja. Padahal prakteknya
Kalau syariah itu beda bagi hasil. Jadi ada akad tentunya di sini ya, yang membatasi itu, yang menghalalkannya itu salah satunya di dalam akadnya itu. Juga masih banyak yang alergi dengan istilah-istilah syariah yang lainnya. Ya, tidak sedikit masyarakat Muslim yang seperti itu. Ya, penyebabnya mereka berpikir bahwa jika menggunakan kata syariah, aturan akan sangat ketat. Ya, itu paradigmanya dan mengikat. Padahal tidak seperti itu. Itu merupakan kurangnya pemahaman. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari analisis ya, kalau kita melihat dari SWOT ya, ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya, misalnya persaingan. Bahwa kekuatan ekonomi syariah itu sama dengan peluang-peluangnya, ya, memiliki kekuatan. Karena pangsanya sudah jelas. Ya, salah satunya adalah bahwa masyarakat Indonesia itu konon 85% Muslim ya, dibandingkan dengan non-Muslimnya. Jadi pangsa pasarnya sangat luas. Nah, seperti itu. Cuman kelemahannya mungkin dari sisi ketidaktahuannya atau paradigma yang masih muncul itu, Bapak Ibu, mungkin karena regulasinya ini yang belum sempurna. Nah, saya pikir seperti itu. Regulasi dari pemerintah itu yang belum sempurna, yang belum ada ketetapannya yang seperti apa gitu untuk memperkuat syariah ini, sehingga syariah itu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah tersebut. Namun paradigma itu masih tetap muncul. Ya, mengapa paradigma itu masih muncul? Saya pikir kurangnya sosialisasi, ya, sosialisasi ke masyarakat bahwa syariah itu seperti apa, gitu ya. Mungkin sistemnya seperti apa. Terus lembaga-lembaga syariah hanya di dalam perkotaan saja, belum merambah sampai ke pedesaan-pedesaan. Jadi belum ada pemerataan seperti itu. Nah, mungkin itu salah satunya, mungkin kelemahannya termasuk permodalan juga lah, mungkinnya seperti itu. Nah, karena untuk ekspansi perluasan suatu lembaga itu tentu memerlukan modal. Jadi dengan adanya kelemahan yang sedikit itu, sehingga muncul paradigma yang kurang di masyarakat itu. Maaf Pak, 5 menit lagi. Baik Bu. Jadi paradigma, kalau kita cerita paradigma, ya, paradigma itu pandangan mendasar seseorang atau para ilmuwan ya, tentunya mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan. Paradigma juga diartikan sebagai asumsi dasar dalam melihat sesuatu realitas. Nah, itu masyarakat tuh seperti itu. Ya, realitasnya seperti apa, kenyataannya seperti apa, ini yang belum begitu jelas dari sebagian orang. Ya, karena lemahnya sosialisasi dari pemerintah. Nah, yang berikutnya, kalau materi yang saya sampaikan ini paradigma manajemen bisnis. Ya, dari paradigma itu seperti itu, kira-kira. Terus dari sisi manajemennya adalah sama dengan pengaturan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan mengajari, ini memang kita dari akademisi, ya paling tidak memang mengisi materinya seperti itu ya. Ya, dengan menggunakan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, tentu ada evaluasi. Nah, kata bisnis. Nah, bisnisnya ini ya secara umum adalah suatu kegiatan usaha individu atau kelompok ya,
untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tentunya dalam memuaskan konsumen atau memuaskan masyarakat. Sementara syariahnya adalah suatu hukum atau ketentuan dari Allah yang harus diikuti. Ya, salah satunya kalau sudah memahami hukum-hukum syariah itu, kalau halal ya silahkan jalankan, kalau tidak ya tidak, artinya jangan dijalankan. Nah, karena kalau tetap dijalankan itu tidak diridhoi Allah. Nah, kalau seperti itu artinya haram apa yang didapatkan itu. Jadi landasan syariah dalam manajemen bisnis syariah adalah akhlak. Oleh karenanya maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen syariah harus berdasarkan aturan-aturan. Salah satunya misalnya niat yang lurus, ya, niat yang lurus. Segala sesuatu itu bagaimana niatnya katanya gitu ya. Nah, kalau niatnya baik tentu hasilnya akan baik, akan diridhoi Allah. Tapi kalau dari niatnya saja sudah tidak baik, nah bagaimana hasilnya tentu tidak baik juga untuk didapatkan ya. Dan berikutnya landasan moral. Dan landasan moral. Tentu budaya. Ada budaya. Kalau di sini budaya manajemen, ya, budaya manajemen bisnis. Nah, lalu yang perlu dipertahankan juga perilaku pebisnis syariah. Mungkin perilaku dengan bisnis yang biasa mungkin berbeda, ya. Ada yang melakukan mungkin ya Bapak ya ini dalam teorinya mungkin halal haram jalanin aja, yang penting mencapai keuntungan yang maksimal misalnya. Ya, padahal di dalam syariah itu tidak dibenarkan seperti itu. Jadi harus melalui ketentuan-ketentuan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Dalam konteks ini manajemen syariah memang berbeda ya dengan yang disebutkan tadi. Yang berikutnya menjaga aturan syariahnya. Ya. Islam memberikan keleluasan kepada kita untuk menjalankan kegiatan ekonomi apapun sepanjang tidak termasuk yang dilarang. Ya, bisnis juga sebagai pekerjaan yang ditekuni yang digeluti oleh seorang muslim apabila dilakukan dalam koridor syariah dan dengan sungguh-sungguh karena berhadapan ridha Allah, maka bisnis itu akan bernilai ibadah. Ya, ibadah itu apabila dilaksanakan dengan baik, dengan lurus, seperti yang tadi disebutkan, akan mendapatkan kebaikan. Dan apabila dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan syariah, maka akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian di hadapan Allah. Jadi dalam hal ini kita berbisnis, berniaga tentu berhati-hati, ya, dan berhati-hati dalam menjalankannya. Karena dalam teorinya itu akan diminta pertanggungjawaban katanya ya di kemudian hari. Ya mungkin dengan ringkas-ringkas, dengan cepat-cepat ini karena waktu juga yang memisahkan, membatasi, ya sampai di sini saja mungkin. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung kembali dengan judul yang berbeda, dengan materi juga yang berbeda. Mohon maaf Bapak Ibu apabila penyampaian ini kurang berkenan, ya karena juga memang melalui Zoom ini kadang-kadang tidak memuaskan ya, gitu. Jadi banyak putus-putus. Mohon maaf atas perhatian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sudanto SLMM yang telah memberikan pencerahan kita tentang paradigma manajemen bisnis syariah. Nah, bagi peserta webinar hari ini, kami akan menerima pertanyaan di kolom live chat maupun japri di narahubung yang sudah tertera di player awal kami. Kemudian,
kita akan lanjutkan kepada narasumber kedua kita, tentunya dengan durasi 30 menit ya Pak, dan kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, kita lanjutkan ke narasumber kedua kita. Beliau merupakan Sekretaris Prodi Manajemen Umrah, dan beliau juga pernah menjadi praktisi sebelumnya di bidang perbankan syariah. Baik, kepada Bapak Abdul Jalal SE MSI, kami silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Pita. Ini mohon izin bisa di-share screen dulu, Bu. Oke, baik Pak. Ya, Bapak silakan. dibantu. Udah saya ini approve, bisa share screen. Oke, siap. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Syariah STAIN. Kemudian yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Pita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini di dalam ruang virtual untuk membahas mengenai ekonomi syariah. Ini menarik sekali. Baik, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan coba untuk sedikit sharing. Jadi ini tidak mengajar, tapi sharing. Terutama ini saya tujukan kepada mahasiswa. Jadi ini saya akan sharing mengenai apa yang sudah pernah pengalaman saya sebagai praktisi di perbankan syariah. Kemudian juga sebelumnya juga sebenarnya saya sudah pernah ngajar di UIN Suska Pekanbaru. Jadi adalah sedikit bisa saya hubungkan antara ilmu konvensional saya dengan apa yang bisa dihubungkan dengan manajemen syariah tadi. Baik, ini biodata saya sudah dijelaskan Ibu Pita tadi. Baik, kita lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, mari kita lihat sama-sama. Ini ada gambar. Nah, coba lihat. Di sini ada gambar. Ini sebenarnya peta Eropa. Ini ya. Ini sebenarnya sebuah karikatur. Tapi karikatur ini memang sangat syarat makna. Coba lihat di sini ada bendera Uni Eropa. Jadi bendera Uni Eropa itu kan sebenarnya bintang yang dibikin lingkaran, tapi ditambahnya S. Ditambah S di depan, ditambah S di belakang. Maksudnya apa? SOS. Jadi SOS itu Sandi Morse yang berarti Save Our Soul. Artinya apa? Di Eropa pada saat ini dengan ekonomi kapitalismenya, puncak ekonomi kapitalismenya, mereka memang berjaya selama beberapa ratus tahun, namun sekarang sudah mulai nampak ekonomi kapitalis itu goyang. Apa yang terjadi? Ada Irlandia, ada Portugal, ada Spanyol, ada Yunani. Mereka mengalami krisis finansial. Nah, itu yang terjadi pada tahun 2012. Dan itu masih sampai sekarang, 2018 pun kemarin masih sampai. Jadi, ini semakin menjadi keraguan bagi ilmuwan-ilmuwan barat terhadap keteguhan mereka dengan ideologi kapitalis. Jadi mereka sekarang mulai nerima, oh kita ini harus cari cara yang baru, apa sistem yang baru. Apakah mereka mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apakah kapitalis yang kita bangun ini mampu bertahan? Coba lihat lagi, di sini ada gambar, ini adalah Amerika, ini adalah Paman Sam. Ini istilahnya gambar siapa namanya?
Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln itu kan dibilang bapaknya Amerika ya, makanya dibilang paman Sam ya, ini dia contohnya. Jadi dalam gambar ini menyatakan bahwa kalau ada orang kesusahan, Amerika melihat orang kesusahan ini adalah peluang. Nah ini, kalau kita di dalam ekonomi kapitalis seperti itu. Orang kesusahan, orang lagi krisis. Wah, ini pasti butuh pinjaman nih. Nih, Amerika melihatnya seperti itu. Dan ini akan selalu seperti itu. Jadi, di dalam kapitalis itu, ideologinya adalah untung terus. Tidak ada, tapi tadi dibilang Pak Sudanto, ya kita dalam Islam tuh, kita memang pengen untung, tetapi tentu tetap ada kebaikan, ada amal di dalamnya. Ada istilahnya ihsan, kesempurnaan dalam membangun umat manusia itu. Kita tidak mengambil untung sehingga membuat orang lain menjadi rugi dan semakin terjerat di dalam masalah. Ini adalah kemudian krisis 2008. Jadi tahun 1980 terjadi krisis, 2008 juga terjadi krisis. Krisis 2008 ini termasuk krisis yang paling parah juga. Ini terjadi di Amerika, lalu juga terjadi di beberapa negara Eropa bagian selatan. Nah, dengan adanya krisis inilah para pakar-pakar ilmu ekonomi Barat itu mulai melihat bahwa apa yang sudah dibangun di dalam budaya Islam tentang ekonomi syariahnya, ini mungkin semacam solusi yang baru, yang mungkin bisa kita gunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, baik. Kemudian ini. Nah, tadi latar belakangnya, dampak ekonomi kapitalis. Terjadinya kerusakan alam, lingkungan global, kemudian ada global warming. Kenapa global warming? Ya, semakin maju, semakin banyak industri, semakin banyak perusahaan, itu semakin meningkatkan sampah, juga semakin meningkatkan limbah-limbah industri, dan itu membuat global warming. Kemudian eksploitasi manusia, buruh, dan wanita. Kemudian semakin terjadi kesenjangan ekonomi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian terjadi krisis keuangan, mulai dari korporasi, perbankan, asuransi di Amerika, Eropa, dan Jepang. Nah ini tadi, setelah terjadi krisis ini, mulai mereka mengakar kepada diri mereka menjadi krisis kepercayaan. Yakin nggak nih kapitalisme ini bisa lanjut? Nah, ini dia. Ini sebenarnya gambaran kapitalis. Jadi, apa dampak dari kapitalis? Yang seperti kita ketahui, adanya perang. Adanya kelas-kelas di dalam masyarakat. Ada kelas menengah, kelas bawah, kelas-kelas yang membuat perbedaan di dalam masyarakat itu. Kemudian eksploitasi. Nah, kapitalis ini mengeksploitasi. Dalam Islam tidak melakukan seperti ini. Kita semua melakukan semua alam yang diberikan oleh Allah, itu kita lakukan untuk kesejahteraan umat. Tetapi kita tidak mengeksploitasinya. Kenapa kita katakan tidak mengeksploitasi? Karena kita akan memakainya secukupnya, sesuai kebutuhan kita saja. Tetapi di dalam kapitalis tidak. Kalau bisa dikeruk, semuanya dikeruk. Makanya terjadilah perang, kemudian kelas-kelas di dalam masyarakat, eksploitasi, kemudian alienation, keterasingan kepada hal-hal yang baik. Keempat masalah ini, war class, exploitation, and alienation, ini menyebabkan imperialisme. Jadi apa yang menyebabkan Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ke-1, ini pertama untuk masalahnya adalah kapitalis. Karena apa? Ketika mereka, negara Eropa menjadi kaya, mereka butuh daerah untuk memasarkan produk. Kemana ini mau kita berikan? Mereka sebarkan ke negara dunia ketiga, yaitu negara-negara Asia. Mereka juga butuh bahan baku karena mereka juga nggak cukup di tanah mereka. Mereka melakukan imperialisme. Mereka menyerang negara orang, kemudian mereka mengeruk hasilnya. Nah inilah dampak daripada kapitalisme.
Kemudian di sini kita lihat ada gambar dari segala macam hiruk pikuknya perekonomian dunia. Wall Street tumbang, ada Citibank, ada juga di sini berbagai macam, ada banyak sekali bank, Merrill Lynch, dan ini semua tumbang dengan dalam keadaan yang sangat parah dan bangkrut, dan seperti apa ya, kayak mobil Ford. Nah, Ford salah satu, Ford bukan, Chevrolet itu adalah salah satu mobil Amerika, merek Amerika yang tak bisa diselamatkan oleh Amerika sendiri. Jadi sekarang makanya Chevrolet itu yang mungkin ada, itu hanya ada di yang perusahaannya di Asia, sementara yang di Amerika sendiri sudah bangkrut. Ini pada zamannya pada 2008 nih. Tiba-tiba muncul, nih di sini kita lihat ada gambar, tiba-tiba muncullah Islamic Banking menjadi pandangan baru bagi seluruh dunia. Makanya jangan heran kenapa tiba-tiba kayak Standard Chartered, Citibank, Bank Victoria, apalagi ya, perbankan yang asing-asing itu kok sekarang buka unit syariahnya. Kenapa? Karena mereka melihat ini. Mereka tidak mungkin mengambil Islamic Banking, tidak mungkin masuk ke dalam pasar syariah jika mereka melihat pasar syariah itu nggak ada apa-apanya. Tetapi karena mereka melihat pasar syariah ini adalah solusi ke depannya mungkin yang bisa membantu daripada keterpurukan ekonomi dunia, makanya mereka sudah mulai dari sekarang setiap unit-unit usaha mereka memasukkan unit syariah. Nah, syariah ini tidak hanya untuk Islam. Justru beberapa perusahaan syariah justru besar banyak di Inggris, di Prancis, seperti itu. Jadi mereka melihat sistemnya. Nah, sistem syariah yang kita kembangkan di negara Islam, yang kita anut, yang kita yakini, itu ternyata bisa sekarang menyerap di Eropa juga, di negara-negara Barat. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita untuk semakin memperbaiki, semakin membuat sistem Islamic Banking, sistem bisnis syariah ini menjadi lebih baik dan menjadi solusi baru bagi kejatuhan ekonomi kapitalis. Nih, ada konsep interaksi ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah, ada manusia, ada lingkungan, kemudian fitrahnya manusia dan lingkungan. Jadi di sini manusia nggak bisa berbuat seenaknya. Kita ada timbal balik. Kita harus berbuat baik juga dengan lingkungan. Kita harus juga, kalau kita menebang pohon, kita juga harus menanam lagi. Kalau kita tidak tanam lagi, itu akan berakibat kepada kita lagi. Kitalah yang menyebabkan kerusakan di bumi ini. Oleh sebab itu manusia juga diminta untuk kembali ke fitrahnya itu sebagai makhluk Allah yang disuruh ke bumi ini untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan, bukan merusak. Nah ini, prinsip-prinsip syariah itu tidak masuk, tidak cocok dengan prinsip kapitalis yang menyatakan bahwa mengambil keuntungan sebesar-besarnya, mengeksploitasi, dan segala macam. Tidak ada di dalam prinsip syariah. Prinsip syariah selalu bersifat ihsan, perfect, dan untuk keutuhan kemaslahatan umat. Oke. Kemudian ada konsep interaksi ekonomi Islam yang dua, ilmu. Di sini ada konsep iman, ada ihsan dan ikhlas. Kemudian secara kolektif dia bisa jadi nanti bersifat amal. Jadi kalau ini di dalam Islam itu kita juga berbisnis. Kita ada di sini lembaga-lembaga kayak zakat dan segala macam. Kita bekerja itu jika atas nama Allah itu kan akan berakibat pahala bagi kita. Nah, disinilah yang mengikat kita untuk tidak menjadi manusia-manusia yang merusak gitu. Karena konsep Islam itu lebih kepada kesempurnaan untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan dunia ini. Oke. Kemudian ini kita masuk ke SDM Bank Syariah saat ini. Maraknya perbankan syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan SDM yang memadai. Nah, terutama SDM yang memiliki latar belakang pengetahuan dalam bidang perbankan syariah. Tadi Pak Sudanto sudah bilang, kenapa orang melihat bank syariah itu kok rumit dan segala macam, oh ini kurang sosialisasi. Ternyata bukan hanya sosialisasi, Pak. Di dalam perbankan syariah itu sendiri, yang hadir sebagai karyawan,
itu justru dari orang-orang konvensional juga. Orang-orang konvensional ini ditarik ke dalam bank-bank syariah, pada dasarnya mereka tak punya latar belakang pendidikan syariah. Kayak saya juga sih sebenarnya. Nah, akhirnya kita tuh rata-rata belajarnya otodidak, sehingga karena tidak terlalu memahami, hanya ikut udah baca ini seperti ini dan segala macam, akhirnya mereka karena budaya konvensional tadi balik lagi seperti konvensional. Nah, inilah yang menyebabkan tidak murni kepada masyarakat, makanya masyarakat susah membedakan apa sama aja sih kata masyarakat dan segala macam. Tidak, sebenarnya besar sekali perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Oke, kita lihat lagi di sini. Di sini kebutuhan akan SDM syariah. Tadi saya katakan isi di perbankan syariah itu rata-rata banyak dari latar belakang pendidikan yang konvensional, yang nggak ada Islam-Islamnya, yang modelnya sekolah-sekolah konvensional, tetapi dapat masuk ke dalam bank syariah. Nah, kemudian ke depan, inilah kita harapkan kepada mungkin Saim Sultan Abdul Rahman ini menghasilkan SDM yang mampu berbisnis syariah, yang mampu mengerti syariah, itu dapat menjadi sumber daya yang unggul yang bisa dipakai di dalam manajemen bisnis syariah. Bisnis syariah ini banyak ya, tidak hanya perbankan. Kenapa kita selalu, tadi Bapak bilang, selalu hubungannya ke bank? Ya memang, karena bank itulah yang paling nampak modernisasinya, yang paling nampak terstruktur. Tetapi memang benar kata Bu Fitra tadi bilang, bisnis syariah itu luas, ada bisnis halal, ada bisnis yang lain-lain, perhotelan pun bisa masukkan hal-hal yang berhubungan dengan syariah. Tetapi yang kita lihat sekarang ini lebih kepada perbankan, yaitu tadi, karena perbankan ini yang paling terorganisir, yang paling mengakar terhadap kapital, ujung-ujungnya kapital juga, masalah modal. Tetapi pengaturan modal sesuai syariah itu beda dengan pengaturan modal berdasarkan ideologi kapitalis tadi. Ini ke depan itu kebutuhan akan SDM yang berbasis syariah itu sangat besar. Terutama tadi dibilang bahwa Indonesia ini negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yang penduduk muslimnya paling banyak kita. Dan kita memang sebenarnya mampu memainkan peranan itu. Sedikit saya kasih mungkin informasi bahwa sebelumnya bahkan belum terdengar bagi kita masalah ekonomi syariah ini. Yang pertama, yang memulai syariah ini justru berada di Pakistan. Kemudian yang memodernisasi syariah, bisnis syariah ini justru di Malaysia. Jadi tidak harus di negara Timur Tengah. Artinya apa? Kita melihat itu bahwa Indonesia juga bisa menjadi lokomotif untuk membangun bisnis syariah ini menjadi lebih besar, gitu. Menjadi sesuatu yang bisa menjadi solusi bagi perekonomian dunia. Kemudian ini penyebab kurangnya SDM bank syariah. Banyak penyebab kurangnya SDM bank syariah di Indonesia, karena bank tersebut susah untuk mengimbangi bank konvensional saat ini, antara lain karena banyaknya pendidikan yang lebih berorientasi pada pengenalan ekonomi konvensional daripada ekonomi Islam. Nah, karena itu tadi sekolah-sekolah yang mungkin lebih berbasis keagamaan Islam jarang membuka prodi yang berbasiskan ekonomi Islam. Jadi kalau sekarang mungkin udah mulai banyak, tapi kan ini masih dalam proses. Sehingga yang terserap di dalam dunia kerja itu masih orang-orang yang konvensional. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan kita membangun manajemen bisnis syariah ini, ke depannya mungkin untuk di perbankan syariah, untuk dalam bisnis syariah yang lain itu dapat diisi oleh generasi kita yang memahami keilmuan tentang bisnis syariah. Kemudian adanya kurang sosialisasi pada masyarakat tentang keberadaan bank syariah secara menyeluruh. Kemudian juga adanya persaingan bank syariah dan konvensional. Oke. Di sini kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam memperoleh SDM. Nah, ini dia. Potensi ditambah dengan kompetensi tidak sama dengan kebutuhan. Jadi kita ingin adanya potensi dan kompetensi, tapi kebutuhannya itu nggak memenuhi. Gitu jadinya. Inilah yang menyebabkan SDM di dalam perbankan atau di dalam bisnis syariah lah masih dirasa lambat seperti itu. Tetapi saya yakin ke depan, apalagi sekarang nih kita ketahui bahwa pemerintah
sudah melakukan memergerkan 3 bank syariah negara, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah, itu menjadi satu bank sekarang namanya Bank Syariah Indonesia dalam Februari kemarin. Jadi itu sudah menjadi satu raksasa baru di dalam perekonomian di Indonesia. Ini juga mungkin upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja ekonomi syariah di Indonesia. Nah, ini dia, kita lihat ada infrastruktur bank syariah. Di sini kita ada juga, kita bisa melihat di sini ada IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Ini juga harus bersinergi dengan Islamic Banking. Kemudian di sini ada penanaman modal, kemudian ada Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Ini semuanya harus berkolaborasi untuk membuat regulasi yang kita nanti membantu Bank Indonesia untuk membuat regulasi tentang perbankan atau bisnis di dalam berbasis syariah ini. Kemudian infrastruktur keuangan syariah di sini menurut IFSA, Islamic Financial Services Act Coverage. Ini ada perbankan, ada pasar modal, kemudian ada asuransi, ada dana pensiun, dan lain-lainnya. Di sini juga ada pembiayaan kecil, dan macam-macam. Di sini juga ada zakat, ada banyak lagi. Mungkin ada tadi dibilang perhotelan, dan segala macam. Infrastruktur keuangan syariah itu jadi luas sebenarnya. Karena kita penduduk kita luas, sehingga ini bisa kita bisa kita penuhi. Nah, kita memenuhinya yaitu tadi dengan membangun SDM yang mampu dan handal dalam pemahaman terhadap syariah itu sendiri. Kemudian latar belakang pendidikan pegawai Bank Syariah Indonesia. Nah, ini tadi berdasarkan data Bank Indonesia, sekitar 90% tenaga kerja di perbankan syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam membangun ekonomi syariah beserta sumber daya manusianya. Ini tantangan SDM perbankan syariah. Yang pertama itu adanya terbatasnya perguruan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi, keuangan, perbankan, bisnis syariah pada semua strata. Ini sudah kita bicarakan dari awal, hanya lebih kurang 80-100 prodi syariah di Indonesia. Masih belum memenuhi. Kemudian belum tersedia kurikulum standar yang menggabungkan pembelajaran operasional financial, business skill, dan syariah skill. Kemudian belum tersedia literatur, buku, teks yang memadai. Jadi memang masalah syariah ini justru banyak banyak dibahas dari luar gitu, dari orang-orang Amerika juga sudah membahas, orang-orang Eropa. Justru dari luar yang lebih banyak membahas. Sehingga begitu teksnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asli mereka, masuk ke dalam teks bahasa Indonesia itu belum ada. Kemudian jumlah dosen pengajar yang kompeten, yang lebih berbasis syariah ini juga masih terbatas. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan SDM di industri dan pendidikan syariah ini, harus dilakukan oleh lembaga-lembaga konsultan berupa pelatihan atau kursus-kursus yang bersertifikat. Ini adalah semacam solusi singkat gitu. Jadi gimana nih kita memenuhi perbankan syariah ini SDM-nya? Ya, di dalam setiap kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, apalagi perusahaan perbankan, itu tentu kita nggak diterima mentah-mentah. Kita nggak dibiarkan bekerja dalam keadaan masih mentah, hanya belajar dari kampus, nggak. Setiap perusahaan itu pasti ada pelatihan dan pengembangannya. Namun tidak semuanya yang memiliki infrastruktur yang bagus gitu. Jadi hanya beberapa saja yang bisa dilakukan pelatihan. Jadi nggak semua. Waktu saya masuk Bank Syariah itu kami ada banyak pelatihan di Jakarta, juga di Pekanbaru juga ada. Karena memang nggak bisa kita terjun langsung kalau nggak ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh institusi tersebut. Nih, kemudian ada tantangan SDM perbankan syariah. Ini di sini ada universitas, institut, sekolah tinggi dan sebagainya untuk membuat program-program studi, mata konsentrasi, mata kuliah pilihan. Itu pemahamannya harus mendalam kepada aspek fikih, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga nih
dari pendidikan Islam sendiri. Ini kan ada dua nih, dari departemen pendidikannya, ada dari pendidikan departemen agamanya. Nah ini seperti Universitas Islam dan segala macam ini juga semakin cenderung fokus pada studi fikih muamalah masih lemah, kemudian studi ekonomi keuangannya juga masih lemah. Jadi ini memang harus diperkuat nih tantangan SDM perbankan syariah. Kompetensi yang diharapkan, pertama ada kompetensi inti, karakteristik utama yang harus dimiliki, kemudian kompetensi perilaku, ini SDM-nya ya, maksudnya kompetensi yang harus dimiliki SDM-nya, kompetensi inti, kompetensi perilaku, kompetensi fungsional, kompetensi peran. Nah ini masing-masing ada kompetensi inti itu harus secara korporat harus mempunyai visi, misi, mempunyai nilai dan budaya organisasi. Kemudian perilaku yang diharapkan daripada SDM yang berbasis syariah itu harus mempunyai pemikiran yang analitis, harus bersifat inovatif, kemudian harus mengutamakan kualitas, fleksibel, dan lain-lain. Kemudian adanya kompetensi fungsional. Nah, di sini ada fundamental syariah banking, kemudian ada analisis keuangan dan sebagainya. Kemudian ada kompetensi peran. Karakteristik yang harus dimiliki untuk dapat berkontribusi secara efektif mencapai tujuan kelompok atau unit kerja. Di sini harus mampu bisa kepemimpinan di dalam tim, kemudian berorientasi pada strategi, kemudian sebagai lokomotif perubahan, sebagai lokomotif perubahan dan kemudian perkembangan lainnya. Ini harus ada di dalam SDM atau generasi Indonesia yang baru nanti ke depannya memiliki kompetensi yang seperti ada keempat ini, inti, perilaku, fungsional, dan peran. Nah, keempat kompetensi ini, tadi ada inti dan segala macam, keempat ini akan menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Jadi, kita adalah SDM syariah misalnya, keluaran daripada kampus-kampus yang berbasis syariah, ekonomi syariah, tentu nanti dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaannya, terutama perbankan syariah atau bisnis syariah. Ini 4 kompetensi SDM. Pertama ada kompetensi tadi, ini sudah dibahas. Dulu lagi ya. Kemudian ini, skill atau pengetahuan. Nah, saya sering bicara juga sih dengan teman-teman gitu. Ini masalah bisnis syariah, masalah ekonomi syariah ini seharusnya tidak hanya dibahas di dalam akademi, tetapi sebagai penguatnya, alangkah baiknya jika ustadz atau ulama-ulama kita itu memiliki keilmuan dalam bidang muamalah juga. Muamalah kan bidang yang bersifat ini ya, sesama manusia. Di sana mungkin kita melakukan bisnis, kita melakukan dagang dan segala macam. Kemudian yang menjadi dasar bagi perbankan syariah itu memang paling dasar itu di dalam perbankan syariah itu produknya itu adalah murabahah ya. Murabahah mungkin semua tahu lah pasti, itulah jual beli. Jadi saya ingin sedikit ngasih tahu bahwa teman-teman yang masih awam, mungkin orang-orang awam tuh nggak tahu apa sih bedanya kredit di perbankan konvensional atau kita melakukannya di syariah. Kalau di syariah itu sebenarnya kita misalnya mau beli sesuatu, mau kebutuhan sesuatu, kita pada dasarnya tidak melakukan kredit atau apa ya, menjual duit kepada konsumen, tidak. Tapi kalau di bank syariah itu akadnya adalah jual beli. Misalnya kamu butuh apa ya, misalnya seseorang membutuhkan sebuah mobil untuk melakukan usahanya, mau beli mobil truk dan sebagainya. Itu pada dasarnya perusahaan atau bank itu membeli mobil itu, kemudian nanti ada akad wakalah, namanya perwakilan bank yang membelikan, lalu pihak konsumen nanti membayarnya secara cicilan. Nah, dibeli dengan jumlah seharga yang sudah ditambah dengan
keuntungan. Nah, seperti itu. Kalau di perbankan kan dipakai persen-persen kalau konvensional. Tapi kalau di syariah itu kamu beli harga mobil, bank beli harga mobil ini 100, bank jual ke konsumen seharga 130. Seperti itulah modelnya. Jadi lebih jelas. Beda kalau konvensional. Kalau konvensional itu harga sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Saya juga pengen kasih tahu, mungkin adik-adik mahasiswa mungkin masih kurang paham dan masih juga sering terdengar bahwa, Pak, saya dengar bahwa justru di perbankan syariah itu kalau kita mau sebut margin lah ya, kita sebut pemahaman masyarakat itu bunga lah ya. Tapi itu bukan bunga, tapi maksudnya sama mungkin. Itu kok apanya lebih tinggi, Pak? Kalau di bank ini misalnya 7%, kenapa di bank syariah itu misalnya 8% dan segala macam. Dia minta bagi untungnya 78%. Karena begini, di perbankan syariah mereka memberikan kepastian. Sedangkan kalau di bank konvensional Anda mendapatkan fasilitas tetapi tidak pasti. Tidak pasti di sini maksud saya adalah bunga sewaktu-waktu atau pendapatan kewajiban Anda sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi kalau Anda di perbankan syariah, mereka sudah menawarkan kepastian bahwa jika dikatakan segini jumlahnya, Anda hanya akan membayar sampai akhir segini. Jika 100 jumlahnya, berarti Anda akan membayar 100 lah sampai akhir. Tetapi kalau di dalam perbankan konvensional, itu dengan keadaan atau situasi tertentu, dengan pergolakan yang terjadi, itu bisa berubah, bisa naik. Itulah yang terjadi di Amerika. Ketika subprime mortgage, itu kredit KPR yang macet, maka seluruh perbankan di Amerika menjadi kolaps gara-gara itu ya. Oke. Kemudian, saya kira cukup itu yang bisa saya lakukan sharing pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikkan kepada Bu Pita. Silakan Bu Pita. Materi yang luar biasa, dan lagi-lagi kami mengingatkan kepada peserta webinar ada di live chat. Kalau ingin mendapatkan sertifikat, bisa join di WhatsApp group yang ada di live chat kita. Dan seperti yang di awal tadi, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada para narasumber kita pada hari ini, bisa ketik di live chat kita. Oke, baik. Di sini juga ada yang japri, Pak. Ini ditanyakan sebelumnya kepada narasumber pertama kita, Pak Danto. Ini yang ditujukan kepada narasumber kita yang pertama, yakni bagaimana ini suaranya terdengar kenapa, Pak? Bagaimana perkembangan ekonomi syariah di era digital saat ini? Oke. Dan kemudian ada lagi ini. Dengung, Bu, ini suaranya ini dengung. Ya, Bu, ini suaranya nggak berdengung dari mana ini? Dengung. Oke. Oh, udah ada. Ya, diulang, Bu. Tolong diulang, Bu Pita. Oke, baik, Pak. Pertanyaan. Kayaknya dari Bu Vita bisa apa namanya dicabut dulu ininya terus dimasukin lagi. Bagaimana Pak Afan? Oke. Masih berdengung sih. Kalau seperti ini, oke. Bisa. Oke. Baiklah, saya akan nggak paksa pakai headset. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di era digital saat ini? Ya, boleh dijawab kepada narasumber 1 atau 2. Dan yang kemudian ada pertanyaan sepertinya ditujukan kepada narsum kedua, katanya ini Pak Abdul Jalal, karena tadi ini ya, bagaimana tanggapan narsum kedua
terkait masa depan Bank Rio Kepri yang ingin bertransformasi menjadi bank syariah. Oke, mungkin saya luruskan. Kan kita ketahui Bank Rio Kepri itu ada dua ya Pak, ada yang konvensional dan syariah. Tapi menurut informasi di lapangan katanya mau bertransformasi menjadi bank syariah. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Oke. Mungkin Pak Danto terlebih dahulu. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, tak terdengar suara Bu Pita. Jadi saya ulangi pertanyaan dari mahasiswa, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di era digital, Bu ya? Ya benar Pak, benar. Iya, Pak. Ya ini mulai pertanyaan bagus sekali karena bertanya bagaimana perkembangan ekonomi saat ini di era digital gitu ya, bukan di era lama ya. Sekarang kan di era digital nih yang memang orang-orang yang terdahulu contohnya seperti saya ya, orang yang sudah berumur ya, zaman dulunya tidak ada digital, semuanya serba konvensional ya. Nah, serba konvensional. Kalau digital sekarang ini memang sudah zamannya teknologi ya, jadi lebih maju ya. Apalagi anak-anak muda sekarang ini semuanya menggunakan digital ya. Baik, jadi perkembangan ekonomi digital ini ya, walaupun usia syariah atau bank syariah ini ya kira-kira dimulai dari reformasi lah ya, katakanlah seperti dari reformasi sampai saat ini. Jadi usianya masih baru dibandingkan dengan perekonomian masih apa namanya konvensional. Itu udah beratus tahun. Apalagi kalau bank BRI misalnya, itu bank yang terlama, ya kan? Nah, artinya perekonomian itu berjalan sudah sejak lama. Tapi kalau syariah dianggap masih baru. Namun walaupun demikian, ekonomi syariah ini luar biasa perkembangannya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi itu, ya, oleh karena ya sistem syariah, jadi syariah ini memang luas pengertiannya itu. Jadi dari berbagai hal itu bisa disyariahkan, ya, disyariahkan. Nah, tapi tentu walaupun disyariahkan harus dengan niat yang lurus tadi. Ya, kalaupun ekonomi syariah, perbankan syariah, tapi kalau misalnya perjalanannya manajemennya tidak syariah ya sama saja gitu kan. Jadi ekonomi syariah atau sistem syariah yang penting juga niatnya betul-betul syariah, kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam perkembangan ekonomi syariah di zaman digital memang sangat pesat sekarang ini. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, seperti misalnya peluang. Nah, peluang ekonomi syariah di zaman sekarang itu besar sekali. Ya. Investasi misalnya, investasi syariah. Ya. Investasi berupa syariah. Misalnya kalau kita membuat bisnis apa ya, misalnya salon syariah. Ojek online yang syariah. Nah, ojek online syariah itu misalnya kalau pengojeknya laki-laki ya jangan yang dibawa jangan wanita gitu, jadi harus laki-laki juga gitu ya. Nah, jadi karena takutnya bersentuhan itu jadi tidak syariah jadinya karena bukan muhrim. Nah, kalau dihubungkan seperti itu, misalnya yang sudah gencar-gencarnya tour and travel, itu syariah gitu ya. Nah,
Misalnya apalagi? Misalnya dari sumber daya alam. Ya, misalnya kelautan, pertanian, pertambangan. Misalnya udara. Nah, ini yang sangat lagi marak. Semuanya digital ini, misalnya menggunakan apa namanya, saya kurang banyak mengetahui tentang digital ini, agak-agak gaptek Bapak Ibu, ya mohon dimaklumi karena orang zaman dulu ya. Nah, jadi zaman digital ini misalnya warnet, ya, warnet misalnya. Nah, itu zaman digital sekarang. Ada yang namanya sebutan netizen misalnya. Ya, netizen itu orang-orang yang aktif di dalam dunia maya misalnya, kan? Nah, itu memang untuk zaman-zaman anak sekarang. Ya, semua pemasaran ataupun dagangnya itu lewat online. Ya, jual ayam bakar lewat online, jual busana lewat online, kerupuk lewat online, jual otak-otak juga lewat online pesannya. Nah, itu zaman digital sekarang ini. Nah, kalau dulu masih sistem apa namanya, citizen, tapi sekarang udah citizen juga sudah berbasis online, ya, berbasis digital. Walaupun orang tempatan, misalnya orang domisili di setempat, misalnya orang Pinang, belanjanya di Amerika setiap belanjanya di Australia, nah itu. Jadi antara netizen dengan citizen itu sekarang udah bercampur baur. Seperti itu. Ya, akibat dampak daripada kemajuan. Salah satunya adalah menggunakan digital. Ya, kalau pengertian digital itu banyak ya, banyak. Tapi semuanya menggunakan online, artinya seperti itu. Dan zaman digital. Nah, jadi perkembangan ekonomi secara digital ini memang sudah semakin pesat. Apalagi kalau misalnya 5 atau 10 tahun ke depan, nah itu memang sudah akan lebih baik. Ekonomi syariahnya juga akan lebih baik. Mungkin pegawai-pegawainya juga mungkin telah ditambah pendidikannya ya ke lebih tinggi lagi, tapi mengenai pengetahuan syariahnya gitu kan. Seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Jalal, 90% pegawai bank syariah itulah dari bank konvensional, ya. Nah, makanya paradigma di masyarakat bahwa memang masih banyak yang pandangan-pandangan yang miring, ya, karena memang ya istilahnya masih ganti baju saja antara dari konvensional ke syariah. Jadi betul-betul syariahnya itu belum dirasakan banyak oleh masyarakat. Nah, ini agak sedikit dikembangkan gitu kan. Jadi sampai hal-hal seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana perkembangan ekonomi syariah saat ini, ya sudah pesat ya dibandingkan dari awal. Ya, kalau kita ingat dengan usia yang masih tergolong muda, ekonomi syariah ini sekarang sudah baik karena sesuai dengan perkembangan zaman digitalnya ini. Nah, mungkin itu jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Dan sebelumnya tadi saya ingin menyapa juga ada 2 kaprodi dari sains. Mohon maaf, ininya lagi suaranya dengung lagi. Oke, kalau sekarang gimana Pak? Dengung lagi. Ya, oke. Oke, sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Sudanto yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta webinar kita. Dan saya ingin menyapa juga ada 2 kaprodi tadi yang turut join, yaitu ada Bapak Raja Juni yang merupakan kaprodi akuntansi syariah di STAN Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Kemudian ada Bapak Ferry Yonanta dari Mister, itu adalah kaprodi tadris bahasa Inggris yang ada di Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Dan saya juga mau memberitahu kepada Pak Abdul Jalal, di mana di STAN Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau ada yang fokus di bidang ekonomi syariah. Yakinnya pertama kita ya di prodi manajemen bisnis syariah, kemudian yang prodi yang lebih duluan itu adalah hukum ekonomi syariah. Dan satu lagi yang prodi baru adalah akuntansi syariah. Baik,
kita kembalikan kepada narasumber kedua kita untuk menjawab pertanyaan tentang Bang Rio Kepri Syariah tadi. Mungkin Pak Abdul Jalal bisa jelaskan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita. Saya mendengar bahwa Bank Kepri Syariah itu pada dasarnya gini, Bank Riau Kepri mereka sudah punya unit bisnis syariahnya, itu sudah sejak lama. Namun saya masih belum jelas juga apakah Bank Riau Kepri akan berubah menjadi syariah seutuhnya, tidak ada lagi bank konvensionalnya lagi, jadi dia benar-benar Bank Riau Kepri berubah menjadi bank syariah, atau apakah unit bisnis syariahnya melakukan spin out. Spin out itu istilahnya terpisah dari induknya sehingga dia menjadi berdiri sendiri, ada Bank Riau Kepri, ada Bank Riau Kepri Syariah. Nah, ini yang harus diluruskan. Tetapi jika benar bahwa itu adalah Bank Riau Kepri secara utuh berubah jadi syariah, saya melihatnya ini sesuatu tantangan yang baru dan ini sesuatu yang menggembirakan, terutama bagi masyarakat Riau dan Riau Kepulauan. Kenapa? Kita ketahui bahwa masyarakat Riau dan Riau Kepulauan itu sejak awal sudah terhubungkan dengan Bank Riau Kepri ini. Dan kita juga memiliki penduduk yang mayoritas Muslim, Melayu identik dengan Muslim. Artinya apa? Unit-unit bisnis Bank Riau Kepri ini juga sudah menyeluruh ya, sudah sampai ke hampir seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau dan Riau Kepulauan. Jadi kalau kayak Bank Mandiri belum ada sampai ke seluruh kabupaten, Bank BNI belum ada sampai ke seluruh kabupaten dan kota. Tetapi Bank Riau dia sudah sampai bersama dengan BRI, di mana ada unit BRI, di situ juga ada unit Bank BRI, Bank Riau Kepri. Saya melihat jika itu berubah benar jadi syariah, ini adalah potensi yang besar bagi Bank Riau Kepri. Kenapa? Karena bahkan di misalnya saya pengen ngomong bahwa yang sesuai saja, yang benar-benar kita lihat. Misalnya di Dabo Singket, di tempat saya itu belum ada bank syariah. Saat ini yang ada cuma bank-bank konvensional. Nah, jika Bank Riau Kepri yang di sana berubah jadi syariah, saya yakin itu akan lebih meningkatkan minat masyarakat, yang tentu masyarakat kita kan makin kesini ya makin agamis ya, makin religius. Tentu semakin nyaman, semakin aman, merasa aman bahwa kita kan begitu uang kita atau kita berhubungan dengan bank konvensional selalu ada perasaan yang tidak nyaman. Ini benar nggak ya? Saya ini apakah bermain riba apa enggak ya? Tetapi jika ada sebuah perbankan syariah yang ada di sana, kita jangan ngomong bahwa ini bank syariah murni atau tidak perlu ngomong itu. Tetapi niat kita sudah ingin berbanking syariah, itu sudah niat yang baik. Artinya apa? Kita sudah menyerahkan diri kita kepada sebuah perbankan yang mengusung syariah, yang mana syariah itu kan sesuai dengan keagamaan kita. Artinya kita sudah berniat baik untuk ke arah yang lebih baik dalam keislaman. Nah, dari situ saja niat baik kita sudah sampai. Menurut saya seperti itu. Artinya apa? Kalau memang itu terjadi, itu merupakan merupakan sesuatu yang baik bagi masyarakat Kepri maupun Riau Daratan, dan itu juga tentunya akan berdampak lebih kepada bisnis yang akan dikembangkan oleh Bank Riau Kepri tersebut. Saya kira gitu, Bu Ita. Bapak atas penjelasannya, dan mungkin karena waktu kita ada satu lagi pertanyaan ini. Kebetulan nih dari Karina Talia Putri, mahasiswi Prodi Akuntansi Syariah Stainsar. Katanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung lagi. Oke, baik. Oke, maaf. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Karina Talia Putri, mahasiswi Prodi Akuntansi Syariah Stainsar. Jadi dia pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa bertanya, Bu? Nah, dengan adanya penggabungan atau merger dari perbankan syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, apa masih memiliki tanggung jawab
terhadap induknya yang merupakan bank konvensional, ataukah berdiri sendiri atau bersama syariah? Kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah tidak menghilangkan kekuatan yang sebelumnya dimiliki dengan induknya? Nah, bagaimana sih sebenarnya strategi pengelolaan uangnya atau skemanya seperti itu? Oke, ringkasnya seperti ini Pak. BSI itu kan merger antara 3 gabungan, kan mereka masing-masing mempunyai induk. Nah, bagaimana nih Pak? Apakah kadang kita bercampur dana utama, data cadangan ya Pak ya? Kalau dalam Ya, teori betul. isinya. Mungkin Bapak Abdul Jalal bisa jawab. Oke, terima kasih Bu Tita. Jadi begini, berdirinya BSI ini adalah karena niat pemerintah Indonesia untuk menguatkan perbankan syariah. Jadi, baik Bank BRI, Bank BNI, maupun Bank Mandiri atau BTN sekalipun, kan ada 4 tuh bank konvensional milik Indonesia. Itu kan milik negara Indonesia, milik pemerintah negara Indonesia. Nah, BSI ini terbentuk dari keinginan pemerintah. Jadi memang bukan dari apa ya? Bukan mudah meminta setiap masing-masing itu, ayo dong kita gabung, nggak mudah menyatukan itu. Tetapi ada perintah dari atasan, ayo kami minta ini digabungkan. Jadi ini memang udah ada power will daripada pemerintah Indonesia. Jadi Bank Syariah Indonesia itu adalah milik negara Indonesia, pemerintah Indonesia. Memang di dalamnya masih terdapat saham-saham di setiap bank-bank induk tadi. Kalau saya lihat kemarin, kalau nggak salah saya baca, yang paling besar itu memiliki saham itu Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu sekitar masih berapa ya? 50% lebih, Bank Mandiri 50% lebih, kemudian ada BRI sekitar 25%-an, kemudian lebihnya ada Bank BNI, kemudian ada juga publik sekitar berapa? Sekitar 4%-an gitu. Nah, apakah ini tidak terjadi masalah? Kepemilikan saham itu pada dasarnya hanya untuk masalah laba. Nah, masalah syariahnya ini tidak bisa diintervensi. Syariah itu ada Dewan Syariah. Jadi masalah syariah itu adalah aturan Dewan Syariah. Bank syariah ini bisa dibubarkan kalau tidak mengikuti aturan-aturan sesuai daripada Dewan Syariah tadi. Jadi pihak bank-bank konvensional tentu harus tunduk di bawah aturan-aturan Dewan Syariah tadi. Walaupun secara kepemilikan masih dimiliki oleh induk-induknya, tapi induk-induk ini kan boleh memiliki, jangankan induknya, maksudnya jangankan bank konvensional yang memiliki bank ini, publik pun nanti diberikan untuk membeli. Makanya nanti sebentar lagi mungkin bank itu akan go public. Ketika bank itu go public, sahamnya ada di Bursa Efek Indonesia, jadi kita pun bisa beli saham dia. Nah, disitulah ketersediaan modal perbankan syariah nanti semakin besar. Dan itu tentunya akan membuat bank syariah ini menjadi sesuatu, kalau dibilang di media-media ini adalah raksasa baru, di raksasa perbankan baru di Indonesia. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Pita. Terima kasih penjelasan dari Pak Abdul Jalal. Mungkin Pak Sudanto ada ingin menambahkan atau bagaimana? Dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa Bu Pita itu kayaknya udah lengkap jawaban dari Pak Jalal gitu ya. Tadi pun ada sedikit saya mengutip dari penjelasan Pak Jalal mengenai pernyataan dari mahasiswa. Jadi pada prinsipnya sih memang seperti itu yang saya juga ketahui. Cuma kan saya tidak sampai mendetil sedalam itu. Tapi kalau tadi memang secara aplikatifnya Pak Jalal ya memang bagiannya ya memang penjelasannya juga memang baik sekali memang ya. Nah, mungkin dari saya tidak ada tambahan, mungkin cukup lah. Baik, terima kasih Bapak Sudanto. Baiklah, demikianlah sesi tanya jawab kita.
Mungkin karena waktu yang cukup singkat, kita hanya menampung 3 pertanyaan. Padahal sebenarnya masih ada sih Pak beberapa pertanyaan lagi, dan mohon maaf kita belum bisa sampai untuk membahasnya hari ini. Karena lebih kurang banyak yang tentang perbankan syariah nih Pak. Pak Abdul Jalal maupun Pak Sudanto. Yang kayaknya respon menarik bahas tentang perbankan syariah di Kepulauan Riau ini. Kemudian Ya, itu bertanda Bu Bita. saya akan mengambil intisari ya, izin mungkin Pak Sudanto. Jadi dalam bermuamalah yakni hendaknya sesuai dengan syariat Islam, yakni lakukan yang diperintah Allah dan jauhi larangan dari Allah yang sudah tetapkan. Kemudian kalau pada Pak Abdul Jalal ya ini kendala yang kita hadapi sekarang adalah sumber daya manusia ataupun sumber daya insani kalau dalam bahasa syariahnya yang belum memadai, sehingga belum ada bagaimana menjadikan potensi dan kompetensi itu yang memang notabene-nya kebutuhan sekaligus peluang sekaligus kendala itu yang kita hadapi sekarang ini, khususnya di dunia perbankan syariah maupun di pendidikan, hingga saja menjadi masukan bagi kami Stan Sultan Abdul Rahman yang sekarang memiliki prodi yang khusus di bidang syariah, dan inilah tantangan juga bagi STAIN untuk mencetak SDM yang sebenarnya tentang manajemen syariah maupun tentang ekonomi syariah ke depannya akan menjadi peluang yang besar di Kepulauan Riau maupun di Indonesia. Baiklah, demikian. Terima kasih atensi dari peserta webinar hari ini. Saya mohon maaf sebagai moderator, saya tutup dengan sebuah pantun. Di tepung tawar adalah bertih, putihnya berwarna berbuku-buku. Kami ucapkan terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.